Udah. Halo guys, selamat berjumpa dengan saya di Elton Saputra Gym. Kali ini saya akan memperagakan bagaimana mencuci AC bagian unit indoor yang baik ya, supaya kita tahu bagian-bagian mana aja dan bagian apa aja, dan bagaimana cara nyemprot dan bagaimana cara menyemprot bagian dalam yang membersihkan bagian kipasnya ya, bagian kipasnya. Oke, sekarang saya akan peragakan cara mencuci ini ya. Anggap aja ini unit indoor untuk semua merek ya. Caranya seperti ini ya. Sebelum kita kerjakan, baiknya kita tes dulu, kita nyalakan dulu on off nya ya. Jika dia menyembuhkan udara dan hidup, berarti hidup dan dingin ya. Semua teknisi pasti akan membuka ini, dekat ini ya, akan membuka bagian filter, dan saat nyala dia akan memegang dengan tangan begini, ada rasa dingin atau tidak ya. Ini sebelum kita bersihkan ya, harus itu wajib, karena kadang-kadang suka kesalahan kalau kita nyuci AC, nggak kita tes, kita langsung buka, langsung dicuci seret-seret, begitu selesai ternyata nggak dingin. Nah, mungkin ada masalah yang lain ya, jadi baiknya kita coba dulu. Oke, nah, sekarang kita coba bongkar bagian indoor. Tadi bagian filternya sudah, sekarang bagian ininya, casing ya. Jadi biasanya di sini ada baut ya, ini ada baut bawahnya, coba kamera ke bawahin. Biasanya di sini ada baut. Nah, di sini ada baut ya, ada baut. Nah, biasanya ya semua unit AC pasti ada baut. Kemudian kita lepas. Nah, kita buka, mundur dikit nah, mundur dikit nah. Oke, pas kita lepas, nah kita akan melihat hal seperti ini ya. Ya, ini semua unit AC pasti ada seperti ini. Lalu ini khusus Polytron. Ini khusus LG, model agak lama. Dia akan selalu ada ini. Nah, bisa kita lepaskan. Di sini ada pengaitnya. Ya. Nah, ini ada ininya ya, sangkutannya ya, sama. Nah, itu kita lepas. Biasanya di sini suka ada baut-baut ya. Dan ini juga udah saya sediakan plastik untuk mencucinya ya. Belum plastiknya. Terlalu dekatnya mah, terlalu dekat, mundur lagi, naik ke bangku lagi. Ini tinggal giniin aja, gedein, kecilin. Udah. Ini ada khusus plastik untuk mencuci ya, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini cara pasangnya. Yang bagian cowok ini arahnya ke sini ya, diarahkan ke bawah ya, arahkan ke bawah. Nah, begini ya, arahkan ke bawah, terus ini ke atas ya, ke atas, terus ke atas ya. Dan di sini ada tali ya, bisa kita sangkutkan ke sebelahnya ini ya. Nah, kemudian kita paskan ya. Nah, kita ikat. Kita ikat dulu ya. Sudah diikat, jangan di skip ya, supaya nggak salah. Nanti takutnya salah. Nah, ini kemudian bagian bawah ini yang penting ya.
supaya AC tidak bocor-bocor ya, saat dicuci airnya tuh nggak ngetes kemana-mana. Usahakan ini itu ada di belakang unit indoor, contohnya seperti ini ya. Nah, kita angkat sedikit, nah kita masukkan supaya airnya tidak netes ke bagian bawah. Nah, jadi dia airnya akan kucing di sini ya, tidak ke belakang sini ya, tidak ke belakang sini. Jadi air tetap ngalir di sini, dan di sini ada pembuangan, kita kasih selang. Nah, kita kasih selang. biasanya kalau ini di tempat yang tinggi, itu di bawahnya kita kasih ember ya, kasih ember di sini. Kita masukkan ke dalam ember untuk menampung. Oke. Nah, ini udah saya siapkan. Dan ini ada satu unit steam ya. Ini contohnya. Ini sudah saya siapkan satu buah steam. Mereknya nggak tahu apa ya. Ini bukan promosi ya. Ini cuma peraga. Ini saya masukkan ke sini ya, bagian unit, kemudian kita putar. Nah, begini. Kemudian ini adalah bagian selang untuk ke ember untuk mengambil air ya. Ini pemberatnya supaya dia tidak naik ke atas. Oke. Untuk mempercepat proses pencucian supaya air dia tidak terlalu nyedot, terlalu berat, kita bantu ya supaya airnya ada di sini. Oke, sudah saya bantu dan keluar. Kemudian kita masukkan ke dalam sini ya, inlet. Oke, kita masukkan sini. Ini maksudnya apa? Maksudnya untuk mempercepat proses supaya tidak terlalu berat untuk menyedot mesinnya, supaya cepat, supaya ringan. Setelah itu kita siapkan satu buah steamnya ya. Kemudian ini kita colok ke listrik langsung. Pastikan ini on off nya ya, on off nya. Untuk ujung semprotnya usahakan yang agak megar, jangan yang terlalu lancip satu ya, yang megar ya. Sudah. Sekarang saya akan peragakan. Ini misalkan di unit, bisa siapkan dulu untuk pembuangan airnya supaya airnya bisa mengalir. Ya. Kasih lampu. Bentar ya Mas, kasih tambahan untuk penerangan ya. Supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan ya. Ini ada bagian PCB ya. Ini bagian PCB harus kita lindungi dengan kanebo ya. Ini kanebo masih baru ya, belum pernah dipakai ya guys.
Ini juga ya, kanebo masih baru, belum pernah dipakai ya, tapi kenapa dia udah begini ya, saya juga nggak tahu nih kenapa nih ya guys. Pasti ketawa. Ya, kita tutupin ya. Sebelumnya ini kita kasih air dulu, kita peras. Nah, kita tutup. Aus. Ini maksudnya untuk melindungi supaya tidak terkena air ya. Kalau ini memang dia terkena air, itu pun nggak apa-apa, itu udah settingan, nah harus kena air. Kemudian kita semprotkan bagian ini ya, bagian ini semua. Satu contoh ya, ini satu contoh aja ya. Oke. Tidak boleh miring, harus lurus ya, harus lurus ya guys ya. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi harus lurus. Usahakan jangan miring. Kalau miring dia nanti akan pengok-pengok seperti ini ya. Kalau udah pengok semua, dia nggak akan bisa, udara nggak bisa masuk dan nggak bisa menghasilkan udara dingin. Gitu ya. Nah ini yang paling penting. Ini adalah salah satu bagian, ada talang air ya. Talang air. Di belakang ini ada talang air. Ya, dan ini pun harus disemprot. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, ini talang air, dan kemudian talang air lagi di bagian sini, depan ini. Depan ini talang air juga harus kita semprotkan seperti ini ya. Ya, airnya lupa. Ya. Nah, ini salah kecil, lupa di ini, lupa di apa? Lupa dibuang. Oke. Kemudian untuk mencuci bagian baling-baling dalamnya ya, itu kita harus pegang ya, kita harus pakai tangan, harus kena baling-balingnya ya, baling-baling ini dalam. Contohnya ya, bentar. Ini saya kasih cahaya ya. Ini di dalam sini, ini baling-baling ya, baling-baling yang ini nih. Nah, yang muter ini nih ya, ini harus kita pegang ya, supaya dia tidak berputar ya. Harus kita pegang dan kita semprot, jangan sampai ikut berputar, karena jika ikut berputar itu akan mengalami kerusakan pada motor fan ya, motor fan akan rusak. Kalau nggak percaya silahkan ya, tapi saya anjurkan supaya harus dipegang seperti ini ya. Kita pegang, kemudian kita semprot. Harus disemprot sampai rata ya, sampai ujung sini ya, sampai ujung sana ya. Itu nanti akan keluar semua kotoran akan keluar seperti ini contohnya ya. Nah, ini salah satu contoh
yang menimbulkan mampet di bagian pembuangan air. Ya, pastikan saat kita mencuci itu airnya keluar dari pembuangan, ya, airnya keluar deras, ya, tidak sedikit, harus keluar banyak, ya. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa bersihkan, ya, kami dibersihkan. Nah, ini kan terlindung ya dari semprotan air, tidak kena airnya, ya. Oke. Kita bersihkan. Jika sudah bersihkan, ya, kita lap semua. Sudah selesai. Ini jangan dilepas. Kita bisa nyalakan, ya, pakai remote. Tes, nyalain, ting. Nah, kita sudah nyala, airnya di sini sudah keluar semua, sudah nyembur. Kemudian kita matikan lagi, kita lepas. Ya, sudah ya. Kita lepas. Nah, ini ya, tidak sulit. Nah, kemudian dari bagian talang-talang air tersebut ada satu pertanyaan dari sahabat. Itu katanya AC setelah dicuci dia nyembur, ya. AC setelah dicuci, tukangnya udah pulang, dinyalain, lama dia nyembur terus, ya, airnya netes terus. Itu masalahnya di mana, Bang? Ya, masalahnya itu biasanya masih ada kotoran, ya, atau bagian ini nih, coba di bagian ini harus dikasih busa spon sedikit-sedikit, ya, tapi harus rapat, dikasih busa spon. Nah, ini contohnya seperti ini. Mana ya? Nah, ini yang gampang nih. Ini sering saya gunakan seperti ini, ya, tidak ada busa spon. Kita bisa gunakan seperti ini. Ini apa namanya, semacam sumbu kompor, ya, atau kain pel. Kita bisa taruh di sini, ya. Kita selipkan di sini supaya rambatan air dia tidak langsung terjun, ya. Nah, terus sampai penuh, ya, terus sampai penuh. Nah, kemudian untuk bagian talang itu tadi kita sudah lihat bagian belakang talang, ya. Kita bisa lihat di sini, ya, guys. Nah, ini kalau biasanya di sini ada baut, ya. Ini hanya buat percontohan aja. Kita bisa angkat, ini bagian talang, ya. Kita lihat talang air ini, ya, talang air, dan di belakang sini masih ada talang lagi. Nah, coba lihat. Ini udah di zoom. Ya. Terus, nah, ini bagian ini talang air juga, ya. Ya, guys. Ini talang air sampai ujung sana, ya, sampai ujung sana itu talang air, ya. Jadi kadang-kadang suka ada talang airnya tuh bagian sini mampet, sini. Nah, di sini ini kan ada bolongan nih, ya. Ini kadang-kadang di sini dia mampet, tersumbat, ya. Jadi air netes sampai ke sini, sampai bawah, ya. Kadang-kadang diluber sampai kena kipas. Jadi saat dihidupkan unitnya nyemburin air. Oke. Masih ada satu lagi, guys. Ini masih ada satu talang lagi, ya. Di bagian mana? Bagian talangnya ini, lihat, kita lihat di belakang, ya. Di belakang ini ada talang air lagi nih. Nih. Bentar ya, saya balik. Nah, ini coba di belakang. ini talang air semua, ya. Ini talang air juga yang netes dari sini nih. Yang dari sini, ya, dia akan netes ke belakang, ya. Di belakang dia akan netes lagi ke depan, ya, ke depan, kemudian dia ke tempat pembuangan air. Ini di sini kalau dia tersumbat, ya,
dia juga bisa netes dari belakang, ya. Itu. Sini tersumbat, dia bisa netes ke belakang, ya. Jadi ada 3 bagian talang air, ya. Pertama di depan, kedua di tengah, ketiga di belakang. Oke ya. Jadi sampai di sini paham ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, akan saya buatkan videonya lagi ya. Ya guys, jadi ini adalah salah satu indoor yang sengaja saya buat percontohan. Jika yang masih belum paham dengan unit indoor AC, itu sistem kerjanya seperti ini ya. Oke, jadi saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan silakan. Oke, jangan lupa komen, like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, bye, bye.